Ya, baik. Jadi kalau kemarin pertemuan terakhir kan kita sudah apa namanya mempelajari tentang determinan, kemudian termasuk sifat-sifat determinan yang bisa kita gunakan untuk mempermudah pencarian determinan dari matrik gitu ya. Nah, hari ini kita lanjutkan dengan menggunakan matrik sebagai sarana untuk mencari solusi dari sistem persamaan linear. Nah, sistem persamaan linear itu apa? Sistem persamaan linear ini dari persamaan linear. Persamaan linear adalah fungsi yang pangkat tertingginya itu 1. Jadi kalau kita punya fungsi, kalau di kalkulus kan kita sering ketemu sin, ketemu x kuadrat gitu ya, fungsi-fungsi polinom atau x pangkat 3 atau x pangkat 4 yang kita sebut dengan polinomial. Atau nanti ada trigonometri yang sin cos, ada eksponensial, pangkat x gitu. Nah, di persamaan linear itu persamaannya paling gampang. Pangkat tertinggi dari x-nya adalah 1. Jadi kalau variabelnya nggak x, misalnya ada y, z gitu ya, ya pangkatnya tetap 1. Jadi nggak ada kuadrat gitu. Itu namanya persamaan linear. Kalau digambarkan di dalam ruang berapapun, di ruang dimensi berapapun, dia adalah garis, sebuah garis. Kalau di ruang dimensi 2, yaitu bidang ya garis gitu ya, kayak gini ini garis. Di ruang dimensi 3 juga sama, kayak garis melayang gitu. Intinya kalau digambarkan dia adalah garis lurus. Nah, dikatakan sistem itu kalau kita punya persamaan garis lebih dari 1. Jadi secara umum kita akan menuliskan persamaan linear kalau mengandung n variabel, kita menuliskannya begini. Ada variabel x1, x2, x3 sampai xn, gitu ya. Nah, tentu saja kalau kita punya n variabel, maka garis ini adalah garis yang berada di dalam ruang dimensi n. Ruang dimensi n itu nggak bisa kita lihat secara visual ya, karena yang bisa kita lihat secara visual hanya di ruang dimensi 2, yaitu dalam bidang yang kita garis bisa kita lihat seperti ini, atau di ruang dimensi 3. Jadi ada X ke depan, Y ke samping kanan kiri, sama Z yang ke atas bawah. Itu pun sebetulnya kita membayangkan yang kalau digambarkan di dalam ruang dimensi 2, persepsinya bisa beda ya. Gitu. Jadi misalnya saya tak on cam sebentar. Kalau bedanya itu begini. Kalau di ruang dimensi 3, kan gambarnya kayak garis melayang begini gitu ya. Kemudian, nah, solusi dari SPL itu adalah mencari titik potong dari 2 buah garis gitu. Kalau di dalam bidang 2, ruang dimensi 2, misalnya ada garis begini, ini jelas-jelas nih titik potongnya di sini gitu. Tapi kalau kemudian di ruang dimensi 3, garisnya begini, dan kita coba gambarkan di dalam ruang dimensi 2, maka kalau tampak dari kalian kan kayak berpotongan kan, padahal sesungguhnya ini nggak berpotongan 2 buah garis ini gitu. Jadi sebetulnya dia menjadi berpotongan ketika kita proyeksikan dari ruang dimensi 3 ke ruang dimensi 2. Gitu ya. Nah, kalau digambar itu kan nggak mungkin. Maka salah satu caranya adalah dengan menggunakan matrik untuk mencari solusi dari SPL tadi. Nah, saya lanjutkan ke SPL ini. Jadi bentuknya kalau kita punya persamaan dengan n variabel, berarti kita bicara sebuah garis yang berada di dalam ruang dimensi n. Maksimal bayangan kita adalah ruang dimensi 3. Ketika kita bicara di ruang dimensi 4, kita nggak bisa membayangkan lagi bagaimana bentuk garisnya. Karena bayangan kita itu ya di ruang dimensi 3 aja, ruang gitu. Ruang dimensi 4 tambah 1 dimensi lagi nggak kebayang. Gitu ya. Jadi ketika tidak bisa divisualkan, maka kita harus upayakan bagaimana menyajikan data tersebut. Nah, salah satunya adalah dengan bentuk matrik. Di komputer pun begitu. Kita punya data yang misalnya atributnya itu banyak gitu ya. Seperti misalnya mahasiswa itu punya atribut nama, NIM, nomor HP, alamat, dan sebagainya. Nah, di dalam komputer kita nggak bisa lagi menampilkan
matrik itu di dalam bentuk tabel biasa gitu ya. Jadi tabelnya pasti nanti matrik dalam ruang dimensi n. Nah, ini juga begitu. Saya kembali ke sini dulu. Persamaan linear, X itu variabelnya, lalu kalau ada angka A1, A2, A3 sampai AN itu adalah konstantanya, angka-angkanya. Gitu ya. Jadi nanti misalnya persamaannya itu 2X1 ditambah X2 dikurangi 3X3 gitu ya. Misalnya ini di ruang dimensi 3 berarti. Sama dengan 7, misalnya gitu. Nah, X1, X2, X3 itu variabel. Dan variabelnya tidak harus selalu X ya. Bisa saja nanti kita punya persamaan yang variabelnya itu pakai X, Z. 2X plus Y min 3Z. Sama. Atau mungkin saja kita pakai variabel A. 2A plus B min 3C. Boleh. Gitu ya. Jadi yang ini adalah variabelnya. Yang depan adalah konstantanya atau koefisiennya. Nah, kemudian kalau kita punya banyak persamaan, kalau ini kan cuma satu nih. Nah, kalau kita punya banyak persamaan seperti ini. Ini persamaan 1, persamaan 2, persamaan ketiga, dan seterusnya. Dan kita diminta untuk mencari solusinya. Berapakah nilai X1 di sini, X2, X3 sampai Xn yang kalau dimasukkan ke dalam semua persamaan itu semuanya cocok. Gitu ya. Nah, itu adalah SPL-nya. SPL itu sistem persamaan linear, yaitu sebuah sistem yang terdiri dari beberapa persamaan linear. Solusinya dari SPL ini adalah mencari nilai X tadi, gitu ya. Jadi goal kita seperti ini. Nah, karena digambarkan nggak mungkin, maka kita akan mencoba menyajikan SPL ini dalam bentuk matrik. Seperti apa? Seperti ini dalam bentuk matriknya. Jadi ini SPL-nya. Lalu kalau kita ubah dalam bentuk matrik, itu sebetulnya perkalian dari matrik A dengan matrik X yang menghasilkan matrik B. Matrik X tentu isinya adalah X1, X2, sampai Xn. Sedangkan matrik A itu adalah matrik yang berisi koefisien-koefisien dari SPL-nya. Gitu ya. Karena kalau ini kita kalikan, kan membacanya begini. A11 kali X1, lalu ini main habis satu baris dulu kan, plus A12 kali X2, ditambah lagi A13 kali X3, tambah lagi A14 kali X4, sampai A1N kali Xn. Itu sama dengan B1. Baru persamaan pertama. Nanti yang persamaan kedua berarti baris 2 kali kolom ini, sama dengan B. Persamaan ketiga, baris 3 kali kolom kali matrik X, karena terdiri hanya satu kolom ya, sama dengan B3. Sampai yang terakhir, persamaan ke M kali matriks X sama dengan BM. Gitu ya. Jadi ini yang disebut dengan koefisien. Ini matrik X yang akan kita cari solusinya, ini matrik konstanta B-nya. Gitu ya. Jadi kita mengubah SPL ini menjadi bentuk perkalian matrik A dengan X. Nah, saya kembali ke sini dulu. Himpunan penyelesaian dari SPL ini adalah setidaknya itu ada 3 kemungkinan. Ada SPL yang punya solusi tunggal. Jawabannya ya udah satu itu aja. Tuh. Ada yang nggak punya solusi. Ada yang punya solusi banyak. Gitu ya. Jadi ada 3 kemungkinan. Nggak punya solusi, atau punya solusi cuma satu persis, tunggal, unik, atau punya lebih dari satu. Ya. Nah, yang punya solusi banyak itu biasanya persamaan linear homogen. Homogen itu kalau ruas kanannya 0. Nah, nih. Jadi SPL dikatakan homogen jika konstantanya yang sebelah kanan itu 0 semua. SPL ini punya sifat konsisten. Kenapa sih punya sifat konsisten? Artinya dia selalu punya jawab. Dia pasti punya solusi. Setidaknya satu. Siapa itu? X1 sampai Xn-nya tuh 0 semua. Pasti cocok. Kalau ini 0, kalikan berapapun kan hasilnya 0. Gitu ya. Jadi boleh loh. Apakah itu solusi, Bu? Solusi. Namanya solusi trivial. Jadi kalau nilai X1 sampai Xn-nya itu 0 semua, maka solusinya adalah solusi trivial.
Boleh saja, tetapi tantangan kita justru karena setiap SPL itu pasti punya jawaban trivial ya. Jadi pasti punya penyelesaian trivial. Nah, tugas kita adalah mengecek apakah selain solusi trivial itu dia punya solusi lain nggak yang tidak trivial gitu, yang bukan nol gitu ya. Nah, itu akan kita pelajari nanti di pertemuan terakhir mungkin, terakhir sebelum ujian. Oke? Nah, kita bicara dulu yang nggak homogen, yang ruas kanannya ada angkanya dulu ya. Oke, jadi begini SPL-nya. Ini ada matriks koefisien, kemudian ada X, kemudian ada ruas kanan. Ya. Biasanya kalau ini umum-umum aja nih, normal-normal aja, maka dia hanya punya satu solusi. Tapi bisa saja tidak punya solusi. Tergantung nanti soalnya ketika dikerjakan di tengah jalan, oh nggak bisa jawab ya. Nggak ada jawabannya. Kemungkinan begitu. Oke, tapi umumnya dia punya solusi tunggal. Oke ya, kita lanjut ke sini. Nah, ini apa namanya kesimpulannya. Oke, nah lalu bagaimana cara menyelesaikan SPL itu? Kita akan mempelajari 4 metode. Jadi bisa diselesaikan dengan eliminasi Gauss, bisa diselesaikan dengan cara kedua eliminasi Gauss-Jordan, sama yang satunya lagi adalah Cramer sama faktorisasi LU. Nah, 4 cara ini, yang 3 itu menggunakan operasi elementer matrik, sedangkan yang satu dengan determinan, gitu ya. Nah, yang ketiga, yang 3 cara ini yaitu yang menggunakan operasi elementer, itu kita menggunakan augmented matrix. Augmented matrix itu apa? Augmented matrix itu adalah matrik yang diperluas. Artinya, matrik koefisien A, tadi kan ada 3 matrik ya. A, X, B. Nah, nanti di dalam solusi yang 3 cara itu, baik Gauss, Gauss-Jordan maupun faktorisasi LU, itu menggunakan augmented matrix. Matrik yang diperluas. Maksudnya gimana? Jadi kita menggunakan satu matrik yang berisi matrik A dan matrik B. Terus disekat di sini. Jadi ini ada penyekatnya. Jadi matrik koefisien dijadikan satu dengan matrik yang ruas kanannya gitu. Jadi B. Terus disekat tengah-tengahnya gitu. Ya, intinya begitu. Nah, ini beberapa metode SPL yang akan kita pelajari. Tadi sudah saya singgung. Ada eliminasi Gauss, ada eliminasi Gauss-Jordan, kemudian faktorisasi atau dekomposisi LU, dan Cramer. Yang 3 ini semuanya pakai operasi elementer baris OEB. Masih ingat ya? Operasi elementer baris itu adalah operasi yang bukan aljabar. Operasinya hanya 3. Kita boleh nuker elemen baris dengan baris lain, kemudian kita boleh mengalihkan atau membagi sebuah baris dengan elemen tertentu yang mempunyai tujuan supaya angka tertentu itu menjadi 1, biasanya begitu, supaya memudahkan perhitungan. Kemudian yang ketiga adalah apa namanya, baris ke I boleh kita kurangkan atau ditambah dengan baris ke N. Nah, yang operasi ini biasanya dimaksudkan untuk mengenolkan sebuah elemen dari matriks. Ya, nanti kita coba lihat satu-satu. Nah, oke. Sekarang kita mulai. Nggak bisa ya. Oke, kita mulai dari eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss, Gauss itu penemunya. Jadi Om Gauss ini menemukan metode untuk menyelesaikan SPL. Caranya bagaimana? Caranya dengan menggunakan operasi elementer. Goalnya sebetulnya, sasarannya, itu membuat matrik A menjadi matrik segitiga atas. Jadi langkah dari eliminasi Gauss itu ada 2 macam. Yang pertama eliminasi maju, lalu nanti kalau di eliminasi maju kita lanjutkan dengan substitusi mundur. Eliminasi maju itu apa? Eliminasi maju itu adalah mengubah matrik A
koefisien A itu menjadi matriks U. U itu matriks segitiga atas. Masih ingat, matriks segitiga atas itu adalah matriks yang semua elemen di diagonal utama di bawahnya itu 0. Jadi tinggal segitiga atas aja yang ada isinya gitu ya. Nah, dengan menggunakan augmented matrix yang kita sekat A dengan B, lalu kita gunakan operasi elementer baris untuk mengubah A ini menjadi U. Nanti saat A-nya sudah jadi U, maka B-nya ikut berubah. Nah, ini kita ubah lagi menjadi bentuk persamaan. Lalu kita selesaikan dengan substitusi mundur. Kenapa dikatakan mundur? Karena nanti yang akan kita dapatkan itu mulai dari X indeks paling besar atau yang paling bawah dulu. X ketiga, 2, 1, dan seterusnya gitu ya. Oke, jadi kita coba latihan soalnya aja. Untuk yang cara pertama ya. Nanti yang cara kedua, apa namanya, adalah Gauss-Jordan. Sebetulnya ini, kalau Gauss-Jordan itu hampir sama dengan yang Gauss aja, cuma ini diperluas. Kalau di Gauss saja itu sampai di matriks segitiga atas, kalau ini dilanjutkan sampai identitas. Gitu. Oke, kita coba ya. Saya coba soal. Carilah solusi SPL berikut. Iya, Saya mute iya. dulu ya. Oke, misalnya kita punya 3 persamaan. Sebentar ya, saya buat soalnya dulu. Ini Y. Hmm. Oke, misalnya kita punya SPL seperti ini. Kita diminta untuk mencari solusi SPL berikut dengan Jordan. Dengan menggunakan Gauss-Jordan. Sorry, Gauss aja ya. Gauss. Kita ubah SPL ini menjadi bentuk matriks. Matrik-matrik yaitu augmented matriknya nggak ada ya. Ini dia. Yang A-nya 3 kali 3, yang ini berarti 1 kolom. Nah, sekarang coba kita lihat ini 1, 2, 3. Masukkan elemen-elemen koefisien-koefisiennya aja. Ini 2, min 3, 1. Yang ini min 3, min 1, 2. Lalu ini min 1, min 7, 11. Gitu ya. Nah, pertama kita nolkan angka 2 dan 3 ini. Masih ingat ya, ini kayak SPL, pakainya operasi elementer. Nah, dengan Gauss itu, matrik A ini kan A nih, saya kasih warna merah mungkin ya yang A. Kemudian yang B itu biru.
Nah, yang berwarna merah itu kita ubah menjadi matriks segitiga atas. Berarti nanti kita nolkan semua elemen yang berada di bawah diagonal utama. Diagonal utama itu dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi 1 min 3, 2 itu diagonal utama. Nah, di bawahnya di bawahnya mereka itu kita ubah menjadi 0. Jadi nanti angka 2 ini harus 0, 3 ini 0, 1 0. Gitu ya. Jadi operasinya adalah ini yang pertama saya copy dulu. Oke. Operasi yang pertama adalah menolkan angka 2. Kalau pivotnya di angka 1, berarti rumus yang digunakan adalah baris 2 ini, angka 2 ini, supaya jadi 0, itu kan harus dikurangi 2. Nah, 2 itu kalau dihubungkan dengan pivot di sini ya bernilai 1, berarti 2 kali 1. Jadi baris 2 nanti harus dikurangi 2 kalinya baris 1, gitu ya. Nah, jadi rumusnya adalah pakai ini aja. Ini R baris 2 dikurangi 2 kali baris 1. Jadi pangkatnya di sini min 2. Baris 2 dikurangi 2 kali baris 1. Sedangkan yang baris 3, supaya ini 0, itu harus dikurangi 3 kalinya 1. Jadi ini sama saya pakai R 31. Sekarang pengalinya atau pangkatnya adalah min 3. Nah, berarti yang tetap kan baris 1 ya. Baris 1-nya kita isi dulu. 1, 2, min 3, min 1. Sorry. Min 1. Sekarang kita operasikan. 2 dikurangi 2. 0. Min 3 dikurangi 2 kalinya ini. Jadi min 3, min 4. Ini min 7. Lalu min 1 dikurangi 2 kalinya ini. Jadi min 1 ditambah 6. 5. Min 7 dikurangi 2 kalinya ini. Berarti min 7 plus 2. Ini min 5. Gitu ya. Nah, yang baris ketiga itu dikurangi 3 kalinya baris 1. Jadi 3 dikurangi 3. 0. Lalu 1 dikurangi 3 kalinya ini. 1 dikurangi 6. Jadi min 5. Kemudian 2 dikurangi 3 kalinya ini. Jadi 2 ditambah 9. 11. 11 dikurangi 3 kalinya ini. Jadi 11 ditambah 3. 14. Sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Bisa ya, nggak masalah ya. Saya lanjutkan. Berikutnya, ini sudah 0 aman. Nah, berikutnya adalah menolkan angka min 5 di sini. Pivotnya di sini, di min 7. Kan agak susah ya. Boleh nggak Bu ini diubah menjadi 1? Boleh, nggak apa-apa. Nanti ngaruh dong Bu dengan determinan. Memang, tapi kan kita tidak sedang menghitung determinan. Jadi aman. Nah, jadi sekarang ini kita ubah menjadi 1. Pakai rumus yang operasi elementer kedua, yaitu membagi baris 2 dengan min 7. Oke. Saya copy dulu ya. Oke. Sedih, pakai ini aja. Kalau ini sekarang cuma 1. Oh ya, saya nggak bisa teriak. Oke, ini berarti baris 2. Baris 2 dibagi min 7 atau dikali 1/7.
Ini ya. Berarti baris satunya tetap. Baris duanya 0 dibagi min 7, 0. Min 7 dibagi min 7, 1. 5 dibagi min 7, min 5/7. Yang ini 5/7. Gitu ya. Yang baris ketiga tetap. Oke. Berikutnya. Nah, bagaimana mengenolkan min 5 ini dengan pivot 1? Saya copy. Bisa nggak ya? Cukup nggak ya? Cukup. Oke. Oke. Baris 1 saya tulis dulu karena nggak berubah. Baris 2 juga tidak berubah. Nah, sekarang baris ketiga. Ini rumusnya saya ganti dulu ya. Baris 3 ditambah 5 kali baris 2. Baris 3, 2. 5, ya. Baris 3 ditambah 5 kali baris 2. Jadi ini tetap 0 karena 0 ditambah 5 kali 0, 0. Min 5 ditambah 5, 0. 11 ditambah min 5/7 kali 5. Udah ya. Saya cek dulu ya sebentar. Saya pengennya bikin soalnya tuh yang angkanya enak gitu. Tunggu sebentar, saya cek lagi supaya kalian belajarnya enak. Oh iya iya iya. Saya salah di sini. Ini saya ganti ya. Harusnya di sini min 4. Oh ini juga salah. Oh, benar. Ya, oke. Baca yang salah sih. Saya ganti sebentar, mohon maaf. Biar angkanya tuh enak gitu. Oke, berarti ini baris 2 dikurangi 2 kali baris 1. Min 7 ditambah 8. Min 7 ditambah 8, 1 ya. Yang ini hmm, dibagi 7 berarti min 1/7. Oke. Yang ini 11 dikurangi ditambah 3 kali ini. 11 ditambah 12. 11 ditambah 12. 11 tambah 12 berapa? 23. Gitu ya. Bentar, angkanya kok tidak cantik. Saya ulangi dulu. 2 dikurangi 2 kali 2, 0. Min 3, min 4, min 7. Min 1 plus 6, 5. Min 7 plus 8, 1. Oke, yang ini 3 kurangi 3, 0. 1 kurangi 5, 6, min 5. 2 ditambah 9, itu 11. 11 ditambah 12.
itu 23. Oke. Oke. Berikutnya baris 2 dibagi 7, ini 1, min 5 per 7, ini min 1 per 7, oke. Ini ditambah 5 kalinya, min 5 tambah 5, 0, 11 tambah, kok angkanya, nggak apa-apa deh. 11 ditambah min 25 per 7. 11 min 25 per 7, berarti yang 11 77 per 7, kurangi 25 per 7. 52 per 7. Sini ya. Ya. Ini ya, jadi 11 dikurangi, ditambah 11 ditambah 5 kalinya ini gitu. Ini kan per 7, jadi ini disamakan penyebutnya jadi 77 per 7 gitu ya. 77 per 7 ditambah 5 kalinya ini, jadi dikurangi 25. 77 kurangi 25 itu 52 per 7. Oke, mudah-mudahan benar nih. Karena yang 23 ditambah 5 kalinya 1 per 7, 5 per 7. 23 per 7 itu 23 kali 7 itu 161 per 7 dikurangi 5. Jadi 156 per 7. 156 per 7. Nah, itu ya. Nah, ini sudah menjadi matriks segitiga atas. Ini sudah selesai. Ini namanya eliminasi maju. Jadi yang ini saya tulis langkah pertama ya. Oke, nah sekarang karena ini sudah segitiga, maka kita lanjutkan ke langkah kedua, yaitu substitusi mundur. Caranya, dari hasil operasi yang terakhir, kita kembalikan ke persamaan. Jadi, persamaan pertama kita punya 1, ini kan elemennya X1, ini X2, ini X3 ya. Jadi, saya tadi pakai apa? Oh, X, Y, Z. Ini X, Y, Z. Jadi, kita punya X plus 2Y min 3Z itu sama dengan min 4. Samaan kedua, X-nya 0, berarti langsung Y, sini, min 5 per 7, Z. 5 per 7 Z gitu ya. Ini sama dengan 5 per 7. Samaan ketiga, yang terakhir kita punya 52 per 7 Z. Itu sama dengan 156 per 7. Nah, yang bisa kita peroleh pertama kan dari bawah tuh. Karena di sini kita bisa langsung hitung Z. Nah, ini yang disebut dengan mundur karena kita mulai dari Z, lalu mencari Y, lalu mencari X. Ini saya tuliskan dari persamaan ketiga diperoleh Z-nya sama dengan 3.
Ya, jadi 52/7 Z sama dengan 156. 156 dibagi 52 itu dapat 3. Ya. Kemudian kita masukkan Z sama dengan 3 ini ke persamaan kedua. Jadi ini kalau kita masukkan, ini kita ubah Z-nya 3, berarti di sini kita ganti 3 begini. Maka Y-nya sama dengan, ini pindah ke kanan ya, kan jadi 15/7 nih. Jadi masuk ke sini itu plus. Saya salah lagi nih ya. Benar nggak sih? Harusnya angkanya bulat sih. Z-nya 3, berarti ini plus 15/7. Tunggu ya. Oh, ya benar. Ada operasi yang salah nggak ya? Saya cek lagi sebentar ya. Yang persamaan keduanya ini, min 7 ditambah 8. 1. Lalu ini dibagi 1 minimal 7. Benar. Benar. Padahal betul. Saya tuh ngarangnya Y-nya 2 harusnya. Kenapa tidak bulat ya? Min 5/7. Benar ya. Ini sudah betul sih. Cuman kayak ada salah nggak sih saya? Y min 5/7 Z sama dengan 5/7. Oh, benar ya. Ini kurangi 2, 0. Ini kurangi 2, 3 min 4, min 7. Min 1 tambah 2 kalinya ini. Min 1 kurangi min 6. 5. Min 7 tambah 8. 1. Betul ya? Kita bagi 7, ini 1. Min 5/7, min 1/7. Betul. Oh, wait. Oh, ini 1 ya. Min 1/7. Oh ya, oke. Salahnya di situ. Oke, saya kembalikan sini. Ini min 1. Jadi, ini min 1. Nah, gini ya. Min 1 tambah 15 sama dengan 14/7. Atau sama dengan 2. Jadi, Y-nya 2. Kemudian, kita masukkan ini Z sama dengan 3 dan Y sama dengan 2 kebersamaan pertama.
Jadi ini kita masukkan ke sini. Pak X-nya sama dengan, kita pindah ke ruas sana ya, 4, pindah ke sana jadi min 8, min 4, lalu yang ini plus 9. Min 4 plus 9, jadi X-nya sama dengan 1. Nah, jadi solusi SPL-nya adalah ini. Solusi SPL ini X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3. Ya, ini yang disebut dengan Gauss-Jordan. Gauss saja. Gauss naif sebetulnya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Jadi operasinya operasi elementer baris seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan kedua. Jadi ini yang disebut dengan eliminasi maju, operasi elementer baris, lalu pakai eliminasi dan substitusi biasa untuk langkah keduanya. Karena kita hanya berhenti di segitiga atas saja gitu. Nah, sebaliknya yang metode kedua yaitu eliminasi Gauss-Jordan ini sebetulnya melengkapi metode yang Gauss aja. Jadi ini ketemu dengan Pak Jordan gitu ya. Seharusnya langkahmu jangan berhenti di situ, bisa dilanjutkan sampai kita nggak perlu lagi pakai langkah kedua gitu. Jadi yang Jordan itu satu langkah aja, tidak ada lagi substitusi mundur, semuanya pakai elementer baris. Jadi caranya kalau tadi berhenti di matriks segitiga atas, ini dilanjut sampai identitas. Otomatis ketika A sudah berubah menjadi identitas, maka matriks yang B-nya itu sudah jadi solusi. Ya, jadi saya coba contoh yang sama tadi ya. Oke, ini sekarang saya masih pakai contoh yang ini. Tapi kita akan menggunakan eliminasi metode Gauss-Jordan. Nah, jadi sama nih. Ini sampai di sini tuh masih sama. Karena kelanjutan ya. Jadi sampai matriks segitiga atas itu masih sama. Nah, tapi dilanjut lagi. Kalau untuk mau membuat Jordan ini harus dijadikan satu. Jadi berikutnya saya copy di langkah berikutnya. Ini baris ketiga itu kita bagi atau kita kalikan ya. Kita kalikan dengan 7/52. Bisa tulis di sini. 7/52. Jadi kan ini nanti 1, yang ini 3. Gitu ya. Nah, gitu. Nah, berikutnya untuk mengubah ini menjadi matriks identitas, ini kan sudah 1. Langkah berikutnya mengenalkan angka-angka di atas 1 ini. Jadi sekarang kita mengenalkan min 3 dengan min 5/7. Dengan pivot di angka 1 sini. Jadi saya pakai, saya copy dulu.
Nah, gini ya, sekarang mau mengenalkan ini. Sekarang kalau mau mengenalkan baris kedua, kan pivotnya di baris 3 nih. Ini kita ganti. Berarti pengalinya adalah plus 5/7. Jadi ini baris 2 ditambah 5/7 baris 3 gitu ya. Nah, yang baris 1 pivotnya di baris 3 juga. Baris 1 ditambah 3 kalinya baris 3 plus gitu ya. Baris 3-nya tetap. Sekarang ini yang nanti akan berubah. Saya hapus dulu biar oke. Ya, baris 3-nya tetap ya. Oke, baris 2 ditambah 5/7 baris 3. 0 ditambah 5/7 kali 0. Jadi ini tetap 0. Yang 1 juga tetap 1. Ini jelas jadi 0 karena kita pivotnya kan di sini. Min 5/7 ditambah 5/7 jadi 0. 1/7 ditambah 5 kali 3. Jadi 5/7-nya 3 gitu. Jadi min 1/7 ditambah 15/7. Jadi 14/7. Saya tulis 14/7 dulu deh. Ini ya, sama dengan kan 2 nih. Saya sederhanakan. Atau ini sebetulnya nanti aja deh. Sekarang yang baris 1. Baris 1 ditambah 3 kali baris 3. 1 tambah 0. 2 tambah 0. Min 3 tambah 3. 0. Min 4 tambah 3 kalinya ini. Jadi min 4 tambah 9. 5. Ya. Nah, ini sudah 0. Sekarang tinggal mengenalkan angka 2. Pivotnya di satu sini. Saya copy pakai ini. Baris 2. Pivotnya di baris 3. Baris 1. Pivotnya di baris 2. Pengalinya adalah 2. Jadi baris 1 dikurangi 2 kali baris 2. Gitu ya. Baris 2 dan 3 tetap. Nanti yang berubah di baris 1 aja. Saya hapus dulu. Kemudian yang ini saya ubah langsung. 14/7 itu 2. Gitu ya. Nah, 1 dikurangi 0, 1. 2 dikurangi 2, 0. 0 dikurangi 0, 0. 5 dikurangi 2 kali 2. 5 dikurangi 2 kali 2, jadi 5 dikurangi 4, 1. Nah, perhatikan. Sekarang ini sudah matriks identitas. Ini 1, yang lainnya 0. Otomatis ketika ini sudah jadi identitas, maka ini sudah solusi. Nah, jadi X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3. Jadi karena matriks matriks A sudah menjadi matriks identitas, maka matriks B sudah menemukan solusinya, yaitu sama kayak ini. Nah, itu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jadi Gauss sama Gauss-Jordan sebetulnya sama sih. Cuma kalau Jordan itu sampai di matriks identitas, sehingga tidak perlu melakukan langkah kedua yaitu substitusi mundur, sedangkan yang Gauss biasa atau Gauss naif itu masih memerlukan langkah kedua karena ini masih baru sampai di matriks segitiga atas. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini.
Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Bu, boleh dijelaskan kembali nggak, Bu, ya? Yang mana? Untuk eliminasi maju yang penjelasan di matrik kedua itu, Bu. Matrik Cara, kedua. ya, matrik kedua itu kan Yang ini nomor, F2, yang ini ya, maksudnya. nomor satu. Oh, nomor Satu, satu. satu, Bu, satu, Bu. Yang di sini. Masih belum paham itu, Bu, ngubah itu tadi. Jadi 0, min 7, 5, 1, 0, min 5, Oh, 11, min 3. Nah, itu. oh, Masih oke. belum paham di situ. Yang matrik pertama udah paham? Ya, paham. Oke. Sekarang kita ingat goalnya ya, ingat tujuannya ya. Tujuannya adalah matrik yang berwarna merah, itu matrik koefisien A. Nanti goalnya diubah menjadi matrik segitiga atas. Definisi matrik segitiga atas itu adalah matrik yang di bawah diagonal utama itu 0. Diagonal utama itu di sini nih. 1, min 3, 2. Jadi dari kiri atas ke kanan bawah, itu diagonal utama. Nah, semua angka di bawahnya itu jadi harus 0. Jadi nanti ini 2 jadikan 0, 3 dijadikan 0, 1 dijadikan 0. Gitu ya. Oke, nah tapi langkahnya harus per step. Yang bisa dinolkan itu nggak bisa kalau kita menolkan 3 dengan 1 dulu itu nggak bisa. Jadi per kolom. Kolom 1 dulu. Kita nolkan 2 sama 3. Pivotnya atau pengalinya itu diangkat di sini. Saya kasih warna beda dulu ya. Tuh. Jadi bagaimana caranya mengenolkan angka 2 dengan melibatkan angka 1. Karena kita nggak boleh mengalihkan matrik dengan 0, jadi mau nggak mau supaya jadi 0 kan harus dikurangi dengan dirinya sendiri kan, dengan angka yang sama gitu ya. Jadi 2 itu bisa jadi 0 kalau dikurangi 2 gitu intinya. Nah, tapi angka 1 di sini harus dilibatkan, karena kita membuat rumus yang nanti akan berlaku untuk satu baris gitu ya. Jadi supaya 2 ini jadi 0, kita harus kurangkan 2 kalinya 1. Jadi 2 dikurangi 2 kali 1. Jadi nanti rumusnya adalah baris kedua ini semuanya akan dikurangi 2 kalinya baris 1. Ya, nah rumusnya adalah begini. Baris 2 dikurangi 2 kalinya baris 1. Ya. Baris, nanti yang berubah adalah elemen di baris 2. Indeks yang depan di sini. Nah, rumus ini yang berubah adalah elemen di baris 3. Baris 3 ini kita mau mengenalkan angka 3 nih. Supaya dia 0 kan harus dikurangi dengan 3. Jadi 3 kali 1 gitu. Jadi 3 kalinya baris 1. Nih ya. Oke. Nah, sekarang kita coba 2 dikurangi 2 kalinya 1. Kan berarti 2 dikurangi 2 kan? 0. Min 3, ini saya tulis di sini coba. Min 3 dikurangi 2 kalinya 2. Jadi 2 kali 2. Gitu. Jadi min 3, min 4. Ini sama dengan min 7. Itu? Nah, itu masuk di sini. Sekarang angka berikutnya. Min 1 dikurangi 2 kalinya min 3. Jadi 2 kalinya baris 1. Ini angka yang pertama itu tadi saya tulis lagi deh. 2 dikurangi 2 kalinya 1. Yang ini jelas jadi 0. Yang ini min 1 dikurangi 2 kalinya min 3. Kan jadi ini min kali min plus kan. Min 1 ditambah 6. 5. Satu lagi. Min 7 dikurangi 2 kalinya min 4. Jadi boleh dibuat seperti ini dulu biar nggak bingung. Ini selalu min semua, ini selalu 2, 2, 2, 2. Nah, yang ini adalah elemen baris pertama. 1, 2, min 3, min 4. 1, 2, min 3, min 4. Jadi ini min 7 ditambah 8. Karena min 2 kali min 4 kan plus 8 ya. Jadi min 7 ditambah 8 itu 1. Nah, 0, min 7, 5, 1. Kita masukkan nih ke baris 2. 0, min 7, 5, 1. Gitu. Ini untuk baris 2. Nah, sekarang kalau baris 3, sama juga. Kita bikin rumus dulu. Oh, rumusnya gimana caranya ini jadi 0?
kan berarti harus dikurangi 3 kalinya ini. Itu yang nanti akan kita pegang, karena rumus itu juga akan digunakan untuk elemen yang lain gitu. Tapi yang penting menentukan rumusnya adalah gimana caranya supaya ini 0 gitu. Yang di sini ya. Jadi untuk yang baris 3 kan nanti rumusnya jadi 3 dikurangi 3 kali 1. 1 tuh ini yang warna hijau. 3 min 3, 0. Nah, berarti kan rumus yang lain sama. Elemen baris ketiga berikutnya adalah 1. Dikurangi 3 kalinya elemen yang baris kedua berikutnya mana? Nih, min 3. Sorry, 2. Elemen baris 1 tetap ya. Jadi 1 min 6, min 5. Berikutnya, elemen berikutnya adalah 2. 2 min 3 kali elemen 1 di sini. Min 3. Jadi 2 ditambah 9. 11. Berikutnya, angka 11 ini kan. 11 min 3 kali, berikutnya elemen baris pertama, ini min 4. 11 min 3 kali min 4 kan plus ya, plus 12. Jadi 11 plus 12 itu sama dengan 23. Nah, 0, min 5, 11, 23 kita masukkan di baris ketiga. Di sini. 0, min 5, 11, 23. Udah. Gitu. Kalau belum hafal boleh pakai kayak gini. Ini rumusnya tuh baris 2 dikurangi 2 kali baris 1. Gitu. Yang ini juga sama. Baris 3 dikurangi 3 kali baris 1. Gitu ya. Nah, sudah gini, ini sudah 0, berarti berikutnya kita mengenolkan angka min 5. Tapi pivotnya di 7, kan susah kalau angka 7 ya. Akan lebih gampang tuh mencari rumus ini kalau pivotnya itu 1. Jadi berikutnya kita ubah dulu angka min 7 ini menjadi 1. Karena, nah caranya kalau pakai begini kan susah. Jadi mending dibagi aja langsung. Min 7 dibagi 7 itu sama dengan 1. Jadi semua elemen di baris kedua nanti kita bagi dengan min 7. Nah, penulisannya tuh pembagian itu adalah dikalikan. Pakainya kali, berarti dikali min sepertujuh kan gitu ya. Jadi 0 dibagi min 7, 0. Min 7 dibagi min 7, 1. 5 dibagi min 7, min 5/7. 1 dibagi min 7, min 1/7. Gitu. Nah, karena ini sudah 1, kita bikin rumusnya enak. Bagaimana caranya supaya min 5 ini 0? Kan ditambah dengan 5. Jadi ditambah 5 kalinya ini. Sehingga rumusnya baris 3 ditambah 5 kali baris 2. Kita tulis di sini. Boleh. Baris 3 ditambah 5 kali baris 2. Oke, baris 3-nya tuh siapa? Dikumpulkan dulu aja nggak apa-apa. 0. Nanti ada min 5. Ada 11. Ada 23. Gitu. Ini elemen baris 3 semua. Lalu plus. Sini juga plus. Ini plus. Ini plus. Terus plus apa? Plus 5 kalinya baris 2. 5-nya tulis dulu aja. 5. 5. 5. 5. Kali baris 2. Baris 2-nya itu adalah ini kan 0, 1. Nah, ini berarti 0, 1. Ini min 5/7.
sama min 1/7 ya. Oke, sekarang kita hitung. 0 plus 0 kan 0 ya. Min 5 plus 5, ini 0 juga. Lalu 11 ditambah min 5 kali, ini kali loh, kali min 5/7. Jadi ini 11 dikurangi 25/7 kan gitu ya. Ini aja 25/7. Nah, kalau mau ngitung pecahan kan bisa makan penyebutnya. Jadi ini yang 11 itu saya ubah menjadi 77/7. Dikurangi 25/7. 77 dikurangi 25, 52 kan? Tuh. Yang ini juga sama. 23 dikurangi 5/7. Jadi ini 23 dikurangi 5/7. Sama dengan 23-nya kan harus kita samakan penyebutnya dulu kan? Jadi 23 kali 7 itu 1, 2, 1, 6, 1. Jadi ini 161 itu dari 23 ya, dikurangi 5/7. 161 kurangi 5 kan berarti 156. 156. Ya kan? Plus. Jadi ini 156/7. Nah, 0,052/7 sama 156/7 itu kita masukkan ke baris 3. Sini nih. 0,052/7 nih. Terus 156/7. Udah. Nah, ini sudah menjadi matriks segitiga atas. Karena ini sudah 0, ini sudah 0, ini sudah 0. Gitu. Jelas? Oke. Nah, sebetulnya ini cara menghitungnya itu seperti perhitungan di pertemuan kedua di operasi elementer matriks. Ya, tapi baru kita gunakan sekarang, gitu ya. Nah, jadi kalau ini sudah menjadi matriks segitiga atas, kita lanjutkan ke langkah yang kedua, diubah menjadi persamaan biasa. Jadi ini X plus 2Y min 3Z sama dengan min 4. Lalu yang ini X-nya 0 plus Y min 5/7Z sama dengan min 1/7. Gitu. Oke. Min 1/7 ya. Gitu ya. Oke, ada lagi yang masih ingin ditanyakan? Yang ada lagi masih bingung? Nah, kalau yang Jordan nggak berhenti sampai di sini aja, dilanjutkan. Ini menjadi matriks identitas. Identitas itu apa? Identitas itu diagonal utamanya 1, yang lainnya 0 semua. Jadi yang ini kan sampai langkahnya Jordan nih. Langkahnya Gauss naif. Lalu kalau mau melanjutkan ke Jordan, berarti ini harus diubah menjadi 1. Caranya bagaimana? Dibagi aja dengan dirinya sendiri. Jadi dibagi dengan 52/7. Ini dibagi 52/7 itu berarti 1. Yang ini dibagi 52/7 hasilnya 3. Udah, berarti ini sudah 1. Sekarang gantian atasnya yang dinolkan. Ini dinolkan, ini dinolkan. Sekarang mulai dari kolom 3. Kalau mau menolkan ini, pivotnya di 1. Gimana caranya 3 ini jadi 0? Kan ditambah dengan 3 kalinya 1. Jadi rumusnya baris 1 ditambah 3 kali baris 3. Nanti kalian coba tulis seperti ini. Gitu ya, nanti hasilnya akan menjadi begini. Yang baris 2, min 5/7 supaya jadi 0 diapakan? Ya dikurangi min 5/7 kali 1. Sehingga pengalinya adalah 5/7. Jadi min 5/7 ditambah 5/7 gitu.
Jadi kalau ditambah di sini plus ya, nggak ada tandanya. Kalau dikurangi min. Jadi karena ini berbeda tanda dengan pivotnya, supaya 0 pasti akan ditambah. Kalau yang tandanya sama-sama positif atau sama-sama negatif, supaya 0 kan dikurangi gitu ya. Itu. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh, full ya. Jelas? Tugas Bu. Oh ya, untuk tugas 3 itu soalnya apa, Bu? Yang apa? Tugas 3 itu, Bu. Yang di Sinau. Tugasnya. Nanti habis ini saya kasih satu soal kayak begini. Saya belum buatkan soalnya. Nanti saya berikan satu soal seperti ini untuk diselesaikan dengan cara Gauss sama Jordan. Ya. Habis ini saya pasang soalnya. Itu ya. Nanti kalian coba. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bisa diterima. Nanti saya upload videonya sama satu soal sebagai tugas. Gitu ya, sama ore-oreannya. Oke, terima kasih hadirnya. Saya tutup kalau tidak ada pertanyaan lagi. Oke, terima kasih. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum.